Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan presentasi kali ini. Juga di kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai analisis perbandingan anuitas biasa, anuitas di muka, dan anuitas akhir dalam konteks kredit motor Vario 160 di dua lembaga keuangan yaitu PTX dan PTY. Sebelum melanjutkan pembahasan yang akan kita presentasikan, kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 anggota. Pertama, saya sebagai moderator yaitu Nadia Rizky Padilah. Lalu ada pemateri 1 Rifa Laila, pemateri 2 ada Dewi Nuraini, pemateri 3 ada Efrida Askia. Materi ini sangat menarik karena akan mengulas bagaimana penerapan konsep anuitas biasa di muka maupun akhir dalam praktik nyata pembiayaan kredit motor. Kita juga akan melihat bagaimana perbandingan skema pembayaran di antara dua institusi keuangan tersebut. Maka dari itu, mari kita simak bersama pemaparan yang akan disampaikan oleh beberapa rekan saya. Kepada pemateri selanjutnya, dipersilakan untuk memulai presentasinya. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Anuitas adalah konsep utama dalam matematika keuangan yang merujuk pada rangkaian pembayaran atau penerimaan uang secara berkala dalam periode tertentu dan sering digunakan dalam skema cicilan kredit oleh perbankan atau lembaga pembiayaan. Terdapat 3 bentuk umum anuitas, yaitu anuitas biasa, anuitas di muka, dan anuitas ditunda. Mata kuliah ini penting dipelajari mahasiswa karena memberikan pemahaman mendalam baik secara teori maupun praktik. Untuk mendukung pembelajaran yang cepat dan mudah dipahami, Project Based Learning atau PJBL dapat diterapkan karena menekankan tugas bermakna, mendorong investigasi, pemecahan masalah, dan meningkatkan kreativitas mahasiswa. Pada Project Based Learning ini bertujuan untuk membandingkan skema anuitas pada pembiayaan kredit motor baru yang ditawarkan oleh PTX dan PTY. Perbandingan dilakukan berdasarkan besarnya angsuran, total pembayaran, serta beban bunga yang dikenakan. Melalui proyek ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori anuitas dalam matematika keuangan, tetapi juga dapat menerapkannya dalam situasi real untuk mengambil keputusan keuangan yang rasional. Baik, selanjutnya adalah pengertian anuitas. Anuitas berasal dari kata Latin annus yang berarti tahun. Dalam praktiknya, anuitas didefinisikan sebagai serangkaian pembayaran yang dilakukan dalam interval waktu yang sama. Penerapan anuitas sangat lazim dalam kehidupan ekonomi kita. Tidak sedikit transaksi keuangan yang menggunakan anuitas, semisal pembayaran pembelian rumah, pembelian kendaraan bermotor, pembayaran suatu bunga dari investasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini itu ada jenis-jenis anuitas. Yang pertama itu ada jenis anuitas biasa, di mana jenis anuitas biasa ini dilakukan di pembayarnya itu dilakukan di akhir periode. Misalnya kita itu ingin membeli barang dengan sistem cicilan, kita itu membayar cicilan pertamanya itu di akhir periode pertama seperti itu. Rumusnya bisa kalian lihat aja di situ, di mana PPI adalah nilai sekarang, N adalah jangka waktu tahunan, A adalah besarnya anuitas yang dibayarkan tiap akhir periode, I adalah tingkat bunga per tahun. Seperti itu. Yang kedua itu ada anuitas di muka. Tadi kan anuitas biasa itu kan pembayarannya itu dilakukan di akhir periode. Nah, kalau anuitas di muka ini pembayarannya itu dilakukan di awal periode. Contohnya itu kita itu membeli barang yaitu laptop dengan sistem cicilan juga. Terus kita itu ambil barangnya pada hari itu dan kita itu langsung membayar cicilan pertamanya itu pada hari itu juga. Nah, itu adalah anuitas di muka. Rumusnya bisa kalian lihat juga di situ, di mana PP adalah nilai pinjaman sekarang, N adalah jangka waktu tahunan, A adalah besarnya anuitas yang dibayarkan. Terus yang terakhir itu ada anuitas ditunda. Nah, anuitas ini tuh cukup sedikit berbeda ya dengan anuitas-anuitas sebelumnya, karena pembayarannya itu tidak dilakukan di awal atau di akhir periode pertama, tetapi setelah beberapa periode baru dimulai pembayarannya seperti itu. Contohnya itu ketika
kita ambil pinjaman pendidikan hari ini, tapi kita itu baru mau membayarnya itu setelah 2 tahun kita itu lulus kuliah. Nah, itu termasuk ke dalam anuitas ditunda seperti itu. Anuitas ditunda juga perhitungannya tuh ada dua, tergantung eh, kapan kita membayar, di awal periode yang tertunda atau di akhir periode yang tertunda seperti itu. Bisa kalian lihat juga rumusnya di situ, di mana PP adalah nilai pinjaman sekarang, N adalah jangka waktunya banyak periode, A adalah besarnya anuitas yang dibayarkan tiap awal periode, I adalah tingkat bunga per tahun, M adalah lamanya penundaan pembayaran anuitas. Nah, yang kedua dibayar di akhir periode, di mana PP adalah nilai pinjaman sekarang, N adalah jangka waktu banyaknya periode, A adalah besarnya anuitas yang dibayarkan tiap awal periode, I adalah tingkat bunga per tahun, M adalah lamanya penundaan pembayaran anuitas itu. Nah, bedanya itu kan tadi di awal periode. Nah, itu A-nya itu besarnya anuitas yang dibayarkan di awal periode. Nah, kalau yang di akhir itu besarnya anuitas yang dibayarkan di akhir periode, A-nya itu. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil perhitungan dari perbandingan antara PTX dengan PTY. Yang pertama ada pada perusahaan PTX, jenis perkreditannya yaitu kredit guna bakti. Mengapa kami mengambil produk kredit guna bakti? Karena pada PTX ini tidak menyediakan kredit motor baru, jadi kami memilih kredit guna bakti dengan sebanding harga motor Vario 160. Nah, diketahui bahwasanya VV-nya yaitu 28.110 serta tenor yang diberikan atau N-nya 2 tahun atau 24 bulan dan tingkat suku bunga yang diberikan sebesar 13% per tahun. Untuk perhitungannya, kami menggunakan anuitas biasa dengan besar cicilan pada PTX ini sebesar 1.335.633,0359. Sedangkan pada perhitungan menggunakan anuitas biasa, anuitas di muka, cicilannya sebesar 1.318.359. Selanjutnya, dengan menggunakan anuitas ditunda yang dibayarkan pada awal periode, cicilannya sebesar 1.391.445. Dan yang terakhir, menggunakan anuitas ditunda yang dibayarkan pada akhir periode, cicilannya sebesar 1.408.311. Nah, untuk selanjutnya pada perusahaan PTY, jenis perkreditannya yaitu KAB Payroll dengan motor Vario 160 dengan diketahui DP-nya sebesar 1.529.000 dan harga motornya sebesar 28.110.000 dengan memberikan biaya provinsi sebesar 1 juta. Jadi dapat diketahui bahwasanya PP itu harga motor ditambah biaya provinsi dikurangi dengan DP. Jadi PP-nya sebesar 27.581.000. Dan tenor yang diberikan pada PTY ini sebesar selama 2 tahun atau 24 bulan dan tingkat suku bunga yang diberikan yaitu 20% itu flat pada semua kendaraan, yaitu 20% selama 1 tahun. Untuk hasil perhitungannya dengan menggunakan anuitas biasa, cicilan per bulan pada PTY ini sebesar 1.403.757,074. Lalu menggunakan anuitas di muka, cicilannya per bulan sebesar 1.380.744,667. Lalu
menggunakan anuitas ditunda yang dibayarkan pada awal periode, cicilannya sebesar Rp1.499.706,584, dan yang terakhir menggunakan anuitas ditunda yang dibayarkan pada akhir periode sebesar Rp1.524.701,67. Nah, bagaimana sih perbandingan atau komparasi harga cicilan per bulan antara PTX dengan PTY? Nah, perbandingannya yaitu atau selisihnya pada anuitas biasa sebesar Rp62.124,039, sedangkan pada anuitas dibuka selisihnya sebesar Rp62.385,667. Selanjutnya yaitu pada anuitas ditunda yang dibayarkan pada awal periode, selisihnya sebesar Rp100.8.261,584, dan pada anuitas ditunda selisihnya yang dibayarkan pada akhir periode selisihnya sebesar Rp116.390,675. Nah, itu merupakan selisih dari antara PTX dengan PTY. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya ketika kita menjadi seorang nasabah, tentunya kita dapat untung dengan memilih perusahaan PTX. Mengapa? Karena PTX tidak memberikan biaya provinsi serta memberikan tingkat suku bunga yang cukup rendah. Dan juga bisa dilihat selisih terbesar yaitu ada pada anuitas ditunda yang dibayarkan pada akhir periode. Untuk kesimpulan yang lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kesimpulan tersebut yaitu perbandingan cicilan bulanan antara PTX dan PTY menunjukkan bahwa cicilan di PTX lebih rendah dibandingkan daripada PTY pada semua jenis skema anuitas. Perbedaan cicilan yang mencolok terjadi pada anuitas ditunda dibayar di akhir, dengan selisih mencapai Rp116.390.675. Sedangkan yang terkecil pada anuitas di muka sebesar Rp62.385.677. Namun, PTX ini tidak menyediakan produk khusus pembiayaan kendaraan bermotor seperti motor Vario 160. Perbandingannya dilakukan dengan menggunakan produk kredit guna bakti, yaitu produk kredit guna yang umumnya ditujukan untuk keperluan konsumtif bagi ASN, pensiunan, dan karyawan tetap. Meskipun begitu, produk ini tetap relevan untuk dibandingkan karena fleksibilitasnya dapat digunakan untuk pembelian kendaraan secara tidak langsung. Nah, di sisi lain, PTY memang menawarkan kredit motor secara langsung, namun beban cicilannya itu lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh tambahan biaya yang dikenakan kepada nasabah seperti beban provisi sebesar 1 juta dan uang muka sebesar 1.529. Tambahan beban ini secara signifikan meningkatkan total pembayaran yang harus ditanggung nasabah setiap bulannya, membuat PTY menjadi pilihan yang kurang kompetitif dari segi efisiensi biaya. Untuk saran, bagi para calon debitur, khususnya yang berstatus sebagai ASN, pensiun, atau karyawan tetap yang ingin memiliki kendaraan bermotor seperti motor Vario 160, disarankan untuk mempertimbangkan PTX melalui produk kredit guna bakti itu. Meskipun tidak secara spesifik ditujukan untuk kredit kendaraan, produk ini terbukti lebih dalam cicilan bulanan, serta lebih fleksibel dalam penggunaannya. Hal ini memberikan keuntungan jangka panjang berupa penghematan biaya dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Di sisi lain, PTY menawarkan kredit motor secara langsung, namun beban cicilannya lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh tambahan biaya yang dikenakan kepada nasabah seperti beban provisi sebesar 1 juta dan uang muka sebesar 1.529. Tambahan ini secara signifikan meningkatkan total pembayaran yang harus ditanggung nasabah setiap bulannya, membuat PTY menjadi pilihan yang kurang kompetitif dari segi efisiensi biaya. Baik, alhamdulillah telah menyelesaikan seluruh rangkaian presentasi kali ini.
Terima kasih kepada semua rekan atas pemaparan yang sangat informatif tentang perbandingan anuitas biasa, anuitas di muka, dan anuitas akhir dalam kredit motor Vario 160 di PTX dan PTY. Semoga materi yang kita telah sampaikan dapat menambah pemahaman kita tentang penerapan konsep matematika keuangan dalam dunia nyata, khususnya dalam analisis kredit. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruhnya. Mohon maaf apabila dalam memandu acara ini saya ada kesalahan atau kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan berikutnya.